Halo semuanya, balik lagi sama gue Niko. Bagi yang sebelum-sebelumnya udah mantengin channel ini, welcome back. Tapi seperti biasa, buat yang baru bergabung juga welcome. Dan saya harap apa yang kita buat di channel ini, apa yang kita share di sini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan yang paling penting, kalian semua bisa suka dengan konten-konten gue di channel ini. Oke, jadi apa kabar kalian semua? Hari ini tanggal 17 Juli dan seperti yang kalian tahu di Indonesia saat ini sedang PPKM. Tapi meskipun begitu, gue harap kalian semua baik, sehat, rezeki lancar. Meskipun nggak lancar ya, saya harap paling nggak cukup lah untuk survive di masa-masa sulit ini. Tentunya kita juga berharap agar pandemi ini cepat berakhir, agar semua bisa balik lagi seperti sedia kala. Karena kalau kita bicara soal pandemi ya, tentunya ada satu hal yang sangat berpengaruh bagi kita anak motor atau anak mobil. Kalau saya sendiri itu, saya anak motor dan saya sering touring. Jadi ya selama masa-masa ini dengan terpaksa, hobi harus ditunda dulu. Karena memang di mana-mana banyak yang nutup jalan. Terus kita juga pastinya ingin mencegah penularan. Oke, jadi di video kali ini gue ingin menjawab pertanyaan salah satu viewers kita yang bertanya di video MV Agusta Rush yang kemarin. Jadi ini nama channelnya Ikadek Agus Sudiyama 1191O2O69. Susah amat bro nama channel lu. Ya, dia bertanya, Bang, kalau dibandingkan dengan Ducati Street Fighter V4, motor mana yang lebih baik? Ya, jadi di video ini kita akan bahas soal itu. Tapi pertama-tama ada hal yang ingin saya klarifikasi terlebih dahulu. Jadi saat pertama-tama kita mulai channel ini, gue masih inget kemarin ceritanya itu ngebahas mobil Devil 16. Ada satu channel yang request sebenarnya, gue masih inget banget, namanya channel Hanokri, dan beliau request bahasan yang sangat spesifik, yaitu Chaparral 2J. Tapi itu duluan di request, udah dari kemarin lagi, kok nggak dibahas-bahas? Sombong amat. Well, jadi saya clearkan dulu di sini. Bro Hanokri, saya masih inget kok sama requestnya, dan saya bukan milih-milih kasih. Kenapa requestnya lo belum kita bahas? Tapi Chaparral 2J itu saya rasa bahasannya cukup mendalam. Jadi pastinya saya nggak ingin videonya nanti setengah-setengah gitu ya. So, itu videonya masih on progress. So, tungguin aja. Balik lagi ke topik kita hari ini, yaitu MV Rush atau Ducati SF-V4. Apa dulu ya? Jadi gini, motor ini dua-duanya itu motor Italia. Dan kalau kalian ini memang anak motor, tahu sendirilah prestige-nya motor Eropa itu gimana. Terutama motor Italia yang udah sekelas MV atau Ducati. Jadi kalau kita cerita soal motor flagship, ya kalau gue ditanya ya, bro, MV atau Ducati? Itu menurut saya adalah satu pertanyaan yang sangat checkmate banget. Karena pada dasarnya, di saat kita udah cerita soal motor sekelas Rush atau SF-V4, sebenarnya tinggal tergantung selera sih. Tapi ada satu hal yang pasti adalah, kalau tadi requestnya Rush 1000 versus SF-V4, ini saya rasa rada nggak imbang. Mungkin SF-V4 lebih cocok kalau kita sandingkan dengan Brutale 1000RR. Tapi kalau udah cerita soal Rush, mungkin gue rasa imbangnya itu adalah SF-V4S. Jadi hari ini kita ceritanya itu aja ya, Rush sama SF-V4S. Nah, kalau cerita lebih baik dari sisi apa? Karena seperti yang saya sebut tadi, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Misalnya begini, kalau kita cerita soal power, sama-sama 208 HP di 13.000 RPM dengan torsi yang Ducati lebih tinggi 5 Newton sih kurang lebih, di peak rev yang lebih rendah. Nah, kalau kamu nanya saya, tentu untuk motor genre seperti ini saya lebih prefer si Ducati. Kenapa? Karena saya selalu menekankan untuk motor naked atau street fighter yang notabene untuk dipakai di jalan raya, tentunya kita sulit mencari spot di mana motor-motor ini bisa kita pacu hingga RPM setinggi-tingginya. Dan keep in mind, mesin-mesin motor super begini, di gigi satu pun kalau kita gas hingga RPM tinggi, itu cepet sih nggak kemana ya kan. Tapi kalau kalian bener-bener ingin mengejar power setinggi-tingginya, Ducati SF-V4S kalau kalian ganti dengan full sistemnya Akrapovic, ya, bisa mencapai peak power di 220-an horsepower. Sedangkan MV Agusta dengan race kitnya, dalam tanda kutip, hanya bisa mencapai 210-an horsepower. Beda dikit mungkin, tapi di track gue rasa sih bisa kerasa bedanya. Ya, hal ini gue rasa make sense sih, mengingat displacement si Ducati lebih gede 100cc kurang lebih dari si MV. Jadi ya, moving on. Lainnya sih lebih kurang imbang. Misalnya sama-sama pakai O-Lins depan belakang yang udah fully adjustable. Terus dari segi pengereman juga sama-sama udah pakai Brembo Style 5 monoblock. 4 piston depan, 2 piston belakang, tapi mungkin si Ducati punya sedikit advantage dari sisi ukuran disk yang lebih besar 10 mili di depan, terus 25 mili di belakang. Jadi
mungkin si Ducati bakal punya braking yang lebih bagus. Terus apa lagi ya? Oh ya, masalah frame. Ducati SFV4S pakai frame aluminium alloy, sedangkan MV Agusta pakai frame chromoly. Ya, technically memang chromoly itu sedikit lebih berat daripada aluminium alloy, tapi setahu saya sih dengan bahan chromoly, itu frame bisa dibikin sedikit lebih compact gitu dibanding kalau pakai aluminium alloy, sehingga bobot motor bisa ditekan. Akan tapi somehow si Ducati bisa lebih ringan dengan dry weight 178 kg dibanding si MV yang dry weight-nya di 186 kg. Hal ini tentunya akan membuat handling si Ducati lebih nimble, meskipun kalau kita bicara dari sisi tires, standarnya itu si Ducati pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 yang tentunya lebih ke road use kalau dibanding dengan Diablo Super Corsanya si MV. Ya, saya rasa sih itu sih pendapat gua tentang kedua motor ini. Kurang lebih kalau kita head to head kan imbang lah ya. Meskipun ya saya rasa kalau udah bicara soal seberapa eksklusif atau seberapa mewah atau seberapa mahal, tentu kita nggak bisa ngalahin yang namanya MV Agusta. Kita tahu rush-nya itu udah mostly carbon parts, carbon body, nggak main-main plastik lagi. Tapi ya tentunya kita juga nggak bisa ngelupain price tag-nya ya, MV Agusta yang tentunya selangit banget. Tepatnya berapa? Kalian bisa cek sendiri di website mereka. Even kalau kita bandingin dengan Ducati, itu masih mahal pastinya. So ya, mungkin itu aja sih sedikit pembahasan dari saya. Tentu kalau balik lagi ke pertanyaannya itu, mana yang lebih baik? Atau misalnya kalau saya disuruh untuk milih, jujur aja saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Jadi menurut saya udah, itu masalah taste saja. Nggak perlu kita berdebat panjang lebar lagi tentang mana yang lebih bagus. So, saya rasa itu aja video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah ucap atau yang kurang berkenan bagi sebagian pihak. Dan in the end, saya berharap kalian bisa ngedapat knowledge baru dari nonton videonya gue. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, terus jangan lupa buat like dan share ke teman-teman dan family-nya kalian. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini. Again, itu hal yang gratis, itu sangat mudah dilakuin. Tinggal tekan watermark di sebelah sini. Itu aja. Jadi sekian dari gua. Saya Niko, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Belibet banget gua ngomong episode ini, anjay. Oke, bye-bye.